Pak Haid, Ibu Kota Indonesia, berkolaborasi dengan organisasi Loving mengadakan talk show untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya deteksi dini tumor ganas payudara. Pertemuan ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang tersebut jatuh pada Oktober. Acara ini dihadiri oleh para survivor karsinoma kelenjar susu, kemudian dokter spesialis yang memberikan edukasi terhadap peserta, teristimewa karyawan Pak Haid Jakarta. Kanker dada merupakan jenis neoplasma paling umum pada Indonesia serta menjadi salah satu pemicu utama kematian akibat kanker, khususnya bagi perempuan. Tingginya hitungan kematian banyak kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini, meskipun pemeriksaan awal dapat meningkatkan potensi kesembuhan melalui terapi optimal. Direktur of Human Resource Pak Haid DKI Jakarta, AMI, menyatakan bahwa acara ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk memulai pembangunan kesadaran kebugaran di area antara karyawan. Di sisi lain, Pak Haid Ibu Kota yang dimaksud menggalang kesetaraan karir bagi karyawan laki-laki serta perempuan juga mempunyai visi untuk memberdayakan perempuan dengan informasi kondisi tubuh yang mana relevan, termasuk resiko karsinoma kelenjar susu serta penyakit hormonal lainnya. Selain itu, perusahaan yang dimaksud juga berazam memberikan dukungan terhadap karyawan yang digunakan terdampak seperti fleksibilitas kerja serta opsi work from home agar mereka tetap saja produktif dalam bekerja meskipun menghadapi tantangan kesehatan. Tindakan perundungan atau bullying masih sering terjadi, bahkan ironisnya kerap dianggap sepele. Tindakan bullying biasa dilakukan secara sengaja dan terus-menerus, dimanapun bisa terjadi aksi bullying dan siapapun bisa menjadi pelaku atau korban dari bullying. Dalam tindakan bullying ini, dampak yang paling buruk akan dialami oleh korban. Tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi bisa berdampak pada permasalahan psikologis yang akan mengganggu kehidupan sehari-harinya. Berikut ini adalah dampak bullying bagi korban yang perlu diwaspadai. Dampak fisik. Bullying akan berdampak bagi korban secara fisik seperti luka memar atau cedera serius. Selain itu, dampak fisik lainnya yang dirasakan yakni gangguan kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, mimisan, atau tremor. Hal ini disebut dengan gejala psikosomatis yang disebabkan emosi negatif seperti rasa takut dan kecemasan berlebihan. Merusak harga diri. Bullying secara terus-menerus dapat merusak harga diri korban hingga menciptakan rasa trauma. Korban akan meragukan nilai diri sendiri dan merasa tidak layak untuk melakukan apapun bagi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan menghilangkan rasa percaya diri, membuat korban sulit untuk bersosialisasi dan tidak memiliki teman. Menurunnya prestasi. Korban bullying akan merasa tertekan dan terganggu secara emosional dan memiliki kecemasan. Hal ini sering berdampak pada prestasi akademik atau pekerjaan. Korban akan kesulitan untuk berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau meninggalkan produktivitasnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Menutup diri. Korban bullying sering mengalami tindakan ancaman dan dijauhi oleh orang sekitarnya, sebab perundungan yang mereka alami. Akibatnya, korban tidak memiliki kepercayaan dan lebih suka menutup diri dari teman bahkan keluarga. Selain itu, bullying dapat menciptakan lingkungan yang buruk. Anggapan seorang yang lebih lemah selalu menjadi objek penindasan dan kekuasaan bagi yang lebih kuat. Gangguan mental. Dampak bullying bagi korban yang paling berbahaya adalah gangguan mental. Korban akan mengalami stres berat hingga akan berakibat depresi, mudah emosi yang meledak-meledak, kecemasan yang berlebihan,
post-traumatic stress disorder, dan depresi. Tak jarang gangguan mental karena bullying berujung dengan tindakan menyakiti diri sendiri sampai bunuh diri. Itulah dampak bullying yang dialami oleh korban. Dampak bullying tidak hanya dirasakan pada saat kejadian, namun dapat berlanjut lama hingga dewasa. Tanpa disadari, tindakan bullying sangat berbahaya dan merugikan, sehingga aksi perundungan ini perlu dihentikan dan dihilangkan dari kebiasaan buruk seseorang atau kelompok. Ciputra Hospital Surabaya kembali menyelenggarakan operasi live surgery penanganan tumor hipofisis menggunakan metode endoskopi minimal invasif. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis, yang mana terletak di dalam bagian dasar otak, kemudian berperan penting pada mengontrol fungsi berbagai kelenjar di tubuh. Dokter spesialis bedah saraf di dalam Ciputra Hospital Surabaya yang mana mengatur regu operasi, Dr. Agus Hairul Anab, mengatakan penanganan konvensional untuk tumor ini banyak melibatkan operasi besar yang dapat beresiko tinggi, juga membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Siapapun akan khawatir membayangkan operasi konvensional teristimewa di area kepala, katanya hari Sabtu. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilaksanakan dengan sayatan kecil. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilakukan dengan sayatan kecil, mengempiskan resiko komplikasi, mempercepat proses pemulihan pasien, dan juga menciptakan hasil klinis yang dimaksud lebih banyak baik. Teknik endoskopi minimal invasif memungkinkan regu medis mengakses tumor melalui lubang kecil, rutin kali berukuran kurang dari 1-2 cm. Teknologi ini dapat meminimalisir trauma pada jaringan sekitar otak, mengempiskan rasa pasca operasi, serta mempercepat waktu pemulihan pasien. Selain itu, pemanfaatan teknologi endoskopi canggih juga memungkinkan visualisasi yang mana lebih baik, sehingga presisi operasi lebih banyak tinggi. Operasi berlangsung sukses, pasien kondisi baik serta stabil imbuhnya. Operasi yang dijalankan secara live ini disaksikan oleh keluarga sejalan dengan visi rumah sakit untuk terus berinovasi pada menghadirkan layanan kemampuan fisik berkualitas, berazam untuk selalu berada pada garis depan perubahan teknologi medis di tempat Indonesia. Proses operasi memakan waktu 2-5 jam.